Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah, wa ala alihi wa sobihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Saudaraku, mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahi robbil alamin, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan. Solawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kucing adalah salah satu hewan yang disayangi Rasulullah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pun menyayanginya. Barang siapa memberi makan kucing dan merawatnya dengan baik, dia melakukan perbuatan baik, dan dengan demikian, dia akan diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kucing juga amat dijaga hak hidupnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa seseorang yang tega menyakiti kucing, kelak akan mendapatkan siksa. Dikisahkan dalam beberapa riwayat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memiliki kucing yang bernama Mueza. Kucing ini tidak dikurung, melainkan dibiarkan bebas dan dirawat selayaknya anggota keluarga. Melalui sabdanya, Rasulullah mengajarkan umat Islam untuk berbuat baik kepada hewan, termasuk kucing. Beliau juga menyebutkan dosa dan bahaya orang yang menyakitinya. Untuk mengetahuinya, simak penjelasan berikut. Hadits tentang kucing. Keistimewaan kucing telah banyak disebutkan dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam, kucing dikenal sebagai hewan yang bersih dan bebas dari najis. Berikut hadits tentang kucing yang bisa Anda simak. 1. Kucing hewan yang bersih. Kucing adalah hewan yang bersih dan terbebas dari najis. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk memelihara dan menyayanginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, jilatan kucing juga dianggap bersih dan suci oleh Rasulullah. Sehingga, air yang terkena jilatan ini tetap bisa digunakan untuk berwudu dan membasuh diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Nabi Muhammad akan berwudu dihampiri oleh seekor kucing dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wudu. Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum lalu berwudu. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Rasulullah juga mengatakan bahwa kucing lebih bersih daripada manusia. Beliau bersabda, kucing adalah binatang yang badan, keringat, bekas sisa makanan, serta air liurnya adalah suci. Air liurnya bahkan bersifat membersihkan. Hidupnya lebih bersih dari manusia. Hadis riwayat Malik. 2. Larangan mengurung dan menyiksa kucing. Sebagai hewan yang amat disayangi Rasulullah, Islam memberikan ganjaran bagi mereka yang menyakitinya. Dikisahkan suatu saat Nabi salat gerhana, kemudian bersabda, neraka dipertunjukkan sedemikian dekat sehingga aku berkata, wahai Robku, akankah aku menjadi salah satu penghuninya? Tiba-tiba beliau melihat seorang perempuan yang tengah dicakari seekor kucing. Beliau bertanya, apa yang salah dengannya? Beliau diberitahu, Jibril telah mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan. Dalam narasi lain, beliau bersabda, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka, karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. 3. Memelihara kucing bernilai pahala sedekah. Seseorang yang memelihara hewan seperti kucing, sama halnya mereka belajar untuk bersedekah. Hal itu karena saat ia memberi makanan, minuman, dan kasih sayang kepada hewan yang menjadi peliharaannya, maka di saat itulah apa yang ia lakukan bernilai sebagai sedekah. Dalam hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati, jantung, yang hidup, akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Dicatat sebagai amal kebaikan di hari kiamat. Seorang yang memelihara kucing ataupun binatang lainnya, sebagaimana disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh iman dan meyakini akan kebaikan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pun,
maka kebaikan yang sudah diberikan dalam memelihara kucing tersebut, seperti memberi makan, bahkan membersihkan kotorannya, kelak akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat. 5. Mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadits dari Abdullah bin Umar radhiyallahu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, orang-orang yang berbelas kasih akan mendapatkan belas kasih dari Allah yang Maha Pengasih. Karena itu, berbelas kasihlah kepada setiap makhluk di bumi, niscaya penduduk langit akan mengasihimu. Salah satu tujuan seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk mendapatkan rahmat atau kasih sayangnya. Ternyata, rahmat Allah juga dapat diberikan kepada orang yang suka menyayangi hewan seperti kucing. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits. Barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Memelihara kucing ternyata termasuk ke dalam suatu ibadah, sehingga dapat mendatangkan pahala bagi pemeliharanya. Bukanlah hewan yang najis, maka dari itu jika ada kucing masuk ke dalam rumah, sebaiknya jangan diusir, melainkan dipelihara atau diberikan makanan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kucing itu tidak najis. Kucing adalah binatang yang sering berkeliaran di tengah-tengah kalian. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Abu Daud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. 6. Dosa-dosanya dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, pelacur tersebut tengah berjalan di tengah terik matahari yang menyengat. Selama perjalanan, tiba-tiba, wanita itu melihat seekor anjing yang tengah menjulurkan lidah. Tidak berhenti sampai di situ, anjing tersebut juga terlihat tengah mengitari sumur berisi air di dekatnya. Usut punya usut, ternyata hewan yang dilihat oleh si pelacur itu tengah kehausan. Hatinya seakan luluh dan merasa iba, pelacur itu pun kemudian menolong anjing kehausan tersebut, dengan sepatu kulit atau mukaha yang tengah dikenakannya. Lantas, sepatu kulit tersebut diisinya dengan air. Wanita itu lalu menanggalkan sepatunya, kemudian mengambil air itu kepadanya. Bunyi kisah dari kitab Al-Anbiya, yang diterjemahkan Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin 1 dan 2. Setelahnya, menurut keterangan hadits, perbuatan wanita itu pun diampuni dan diberi ganjaran surga. Kisah ini diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan redaksi berikut. Artinya, ketika seekor anjing berputar atau mengitari pada sumur, di mana dia hampir mati oleh kehausan, tiba-tiba salah seorang pelacur Bani Israel melihatnya. Pelacur itu melepas sepatu kulitnya dan memberi minum dengan wadah sepatu kepadanya. Maka perempuan itu diampuni sebab demikian. Hadis riwayat Bukhari. Imam Bukhari dalam sebuah riwayat berpendapat, kisah tersebut sebagai bentuk ungkapan terima kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sang wanita. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengampunan padanya dan memasukkannya ke dalam surga. Bye-bye. Kalau sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, share, dan lonceng notifikasinya.